Kenapa pembuatan kolam renang mahal? Oke, kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya AR Nadi Birja, masih di channel yang membahas tuntas tentang seputar dunia kolam renang real, tidak setengah-setengah. Kolam renang, ya kolam renang, masih membahas tentang seputar dunia kolam renang. Karena memang channel ini dibuat untuk membahas tentang seputar dunia kolam renang. Pembuatan kolam renang, siapa yang tak ingin mempunyai sebuah kolam renang? Semua orang pasti menginginkannya, tetapi tidak semua orang bisa memilikinya. Karena itu pasti banyak yang berpikir, berapa sih budget untuk membuat sebuah kolam renang? Ini pasti ada di pikiran Anda semua yang berencana untuk membuat sebuah kolam renang. Tetapi dalam video kali ini, saya tidak akan membahas yang itu dulu. Yang akan saya bahas terlebih dahulu, kenapa pembuatan kolam renang mahal. Nah, ini yang akan saya bahas terlebih dahulu. Maka dari itu, ikutin terus AR Channel yang pastinya akan selalu membuat konten tentang seputar dunia kolam renang yang bermanfaat untuk Anda. Untuk membantu channel ini bisa berkembang, tidak ada salahnya bantu subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya supaya Anda mendapatkan pemberitahuan jika ada video terbaru dari channel ini. Untuk yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang sudah saya bagikan dalam konten video sebelumnya bermanfaat untuk Anda. Oke, langsung saja kita ke videonya. Mengapa pembuatan kolam renang mahal? Apa sih yang membuat kolam renang mahal? Beberapa faktor yang membuat kolam renang mahal, diantaranya 1. Ongkos tukang. Sudah pasti di dalam pembuatan kolam renang dikerjakan oleh tukang. Nah, dalam pekerjaannya Anda sudah pasti dituntut untuk membayar tenaga kerjanya karena itu suatu kewajiban Anda. Harian tukang saat ini relatif lumayan mahal. Jadi besar kemungkinan ongkos tukang juga menjadi salah satu mahalnya di dalam pembuatan kolam renang. Di sini saya sarankan, jika Anda ingin membuat sebuah kolam renang sendiri dan membayar tukang harian, sebaiknya Anda mencari tukang yang senior yang mengerti dalam bidangnya. Lebih baik Anda membayar mahal daripada membayar murah tapi hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dan berhati-hatilah mencari tukang, karena sekarang ini banyak yang mengaku tukang yang padahal cuma tukang-tukangan. Anda sudah membayar mahal-mahal, hasilnya tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan. Dua, galian tanah. Dasar pembuatan kolam renang tentunya dimulai dengan proses penggalian tanah. Jika kolam renang yang direncanakan memilih ke dalam daripada timbul ke permukaan tanah, sudah pasti pengerjaan yang satu ini juga memakan biaya untuk Anda membayar pekerja tukang gali. Tiga, material. Tentunya dari bahan yang satu ini sudah pasti Anda tahu. Hidup di zaman maju sekarang, segala kebutuhan mahal, termasuk kebutuhan material yang naik setiap bulannya, bahkan setiap minggu ada perubahan harga material. Salah satu faktor dari material sudah pasti ikut dalam kategori mahalnya dalam pembuatan kolam renang. Material untuk pembuatan kolam renang sendiri bermacam-macam bahannya. Nanti saya jelaskan dan saya bahas di video berikutnya tentang material apa saja yang harus disediakan untuk pembuatan kolam renang. 4. Keramik kolam renang.
pada kolam renang sudah pasti menggunakan keramik untuk dinding dan lantainya. Jika ingin kolam renang Anda terlihat bagus, dan keramik sendiri sangat berpengaruh terhadap mahalnya dalam pembuatan kolam renang. Apalagi jika model keramik yang Anda inginkan menggunakan keramik mosaik yang harganya lumayan mahal dari harga keramik biasa. Lima, desain atau gambar kolam renang. Desain gambar kolam renang juga termasuk dalam kategori mahalnya dalam pembuatan kolam renang. Sudah pasti Anda ingin kolam renang Anda menjadi sempurna dalam pembuatannya dan hasilnya. Desain gambar pada kolam renang itu harus dibuatkan, karena ini sangat berpengaruh terhadap kualitas kolam renang Anda. Jika Anda membuat sebuah kolam renang asal-asalan, tanpa gambar dan tanpa bimbingan tukang spesialis kolamnya sendiri, itu sudah pasti akan berakibat fatal ke depannya. Salah satu contoh jika Anda membuat kolam renang asal-asalan tanpa bimbingan tukang spesialis kolam. 1. Berakibat fatal pada kebocoran. Perlu diketahui, kolam renang itu sangat rawan sekali terhadap kebocoran. Jika kolam renang Anda mengalami kebocoran, cara penanganannya tentunya harus dibongkar ulang pada keramik kolam renang, atau bisa juga terjadi pembongkaran total pada kolam renangnya. Seperti yang sudah saya jelaskan dalam video sebelumnya, jangan anggap sepele terhadap kebocoran pada kolam renang. Walaupun hanya sehelai rambut yang bocor, dalam semalam bisa terkuras habis air yang berada di dalam kolam. Dan cara mengatasinya harus membongkar keramik, atau bisa jadi pembongkaran total pada kolam renang Anda. Berikutnya lagi akibat pembuatan kolam renang asal-asalan tanpa pengarahan dari spesialis kolam renang, yaitu pada instalasi air. Jika Anda memasang instalasi asal-asalan tidak dipasangkan sesuai standar dalam kolam renang, akan berakibat atau berpengaruh di air kolam renang Anda. Seperti air kolam renang akan cepat keruh, bau, dan berlumut. Susah untuk menjernihkannya, dan sudah pasti Anda harus membayar terus-menerus tukang untuk melakukan perawatan rutin, pembelian obat. Seringnya melakukan pergantian air yang sudah pasti hal seperti ini akan membuat Anda boros, karena harus selalu mengeluarkan uang untuk biaya semuanya itu. Enam, pengadaan mesin pompa, filter tabung, dan aksesoris kolam renang. Dan yang paling besar dalam pengeluaran budget untuk membuat sebuah kolam renang, salah satunya yaitu pengadaan mesin pompa, filter tabung, dan perlengkapan aksesoris kolam renang. Dalam pembuatan kolam renang, entah itu membuat kolam renang mini, membuat kolam renang sedang, membuat kolam renang umum, sudah pasti Anda membutuhkan sebuah mesin pompa, filter tabung, dan perlengkapan aksesoris di dalam kolam renang. Karena pengadaan perlengkapan alat untuk kolam renang tidak memandang besar dan kecilnya ukuran sebuah kolam renang Anda. Tetap harus diadakan perlengkapan lengkap mesin pompa, filter tabung, dan perlengkapan aksesoris kolam renang di dalamnya. Di sini saya simpulkan, biaya yang lumayan besar dalam pembuatan kolam renang yaitu pengadaan mesin pompa, filter tabung, dan aksesoris kolam renang. Karena tidak memandang besar kecilnya kolam renang yang dibuatkan, tetap harus menggunakan mesin pompa, filter tabung, dan aksesoris perlengkapan kolam renang. Jadi bagaimana, sudah paham bukan apa yang membuat pembuatan dalam kolam renang itu memakan banyak biaya? Cukup sampai di sini saja video singkat dari saya. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya.
Jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan tekan tombol loncengnya supaya Anda mendapatkan pemberitahuan jika ada video terbaru dari channel ini. Jangan lupa juga follow akun IG Ahmad Nadi Wirya. Dan untuk yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang sudah saya bagikan dalam konten video sebelumnya bermanfaat untuk Anda. Saya Ahmad Nadi Wirya, terima kasih.